Teruntuk Bapak Ibu, jika penglihatan kalian sudah mulai rabun, coba. Itu bukan iklan saya. Dan saya akan menuntut secara hukum dua perusahaan ini. Saya ingin mengabarkan adanya maraknya penipuan-penipuan yang menggunakan AI. Kalau Anda tahu, misalnya ada iklan kacamata. Itu di sana saya bicara, padahal saya tidak melakukan itu. Artificial intelligence, kita bisa menerawang ke masa yang akan datang, termasuk hari kiamat itu sendiri, walaupun tidak bisa memastikan kapan lahirnya hari kiamat besar itu. Yang jadi korban artificial intelligence itu sudah banyak. Mungkin Haji Rhoma Irama inilah yang akan membuka tabir. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelum adanya marak iklan yang meniru suara para tokoh seperti presiden, para artis dengan gambar-gambarnya yang persis, termasuk Dokter Terawan itu. Nah, waktu itu dari media Satu Guru sudah pernah mengadakan pertemuan di Bandung. Saya ingin mengabarkan adanya maraknya penipuan-penipuan yang menggunakan AI. Kalau Anda tahu, misalnya ada iklan kacamata. Itu di sana saya bicara, padahal saya tidak melakukan itu. Dan mereka bisa menggunakan suara saya seperti persis suara Rhoma Irama. Karena lensanya sudah double fokus dan anti radiasi. Khusus yang order hari ini, kalian bisa dapat gratis ongkir dan bayar di tempat. Yang mau dapetin promonya, komen aku mau kacamata Rhoma dan klik keranjang kuning di bawah ini. Teruntuk Bapak Ibu, jika penglihatan kalian sudah mulai rabun, cobalah kacamata baca ini. Harganya saya diskon dan... Jangan coba-coba cari perkara di sini. Imran, laki-laki yang seenaknya meninggalkan Mirna kekasihnya di tandas. Dan sekarang menghalalkan segala cara dengan membuat lelucon menjadi Rhoma Irama. Kurang ajar. Perkelahian Rhoma Irama dalam sebuah film itu, kalau dulu kan cuma skenario, kalau sekarang ini perkelahian yang sesungguhnya. Mungkin hanya Rhoma Irama yang mulai berani muncul memberantas tentang manipulasi ya. Ya benar Mbak Nana, di bulan yang suci ini saya mau bagi-bagi kacamata baca buat yang matanya buram saat membaca Al-Quran. Coba deh pakai kacamata ini. Hanya dengan harga 20 ribuan Anda sudah bisa melihat seluruh dunia dengan jelas. Buat yang beli hari ini dapat potongan harga 70% kalau masih ada yang bilang. Inilah yang akan dituntut oleh Bang Haji Rhoma Irama tentang pembuatan iklan kacamata Rhoma Irama dan iklan obat anti diabetes. Tentang manipulasi ya, audio dan visual. Sebenarnya Dokter Terawan yang paling pertama sekali itu untuk obat diabetes, dan banyak para artis lainnya juga termasuk politisi bahkan kepala negara dijadikan sebagai bintang iklan yang bukan iklan saya. Dan saya akan menuntut secara hukum dua perusahaan ini. Saya ingin mengabarkan adanya maraknya penipuan-penipuan yang menggunakan AI. Kalau Anda tahu, misalnya ada iklan kacamata. Itu di sana saya bicara, padahal saya tidak melakukan itu. Dan mereka bisa menggunakan suara saya seperti persis suara Rhoma Irama dan mengiklankan kacamata itu. Saya tidak pernah mempromosikan yang namanya obat gula itu dan tidak mempromosikan yang namanya kacamata Rhoma. Iklan yang mempergunakan artificial intelligence ini. Tapi kok tidak ada yang berani menuntut ya? Nah, sekarang Rhoma Irama karena iklan kacamata ini dengan obat diabetes luar biasa. Karena jangankan orang awam, para profesor doktor saja ketika kami dari media Satu Guru mengadakan pertemuan di Universitas Telekomunikasi Bandung membahas banyak yang terjebak, termasuk saya sendiri sebagai admin Wakil Gubuk Kapung ini 2 kali
tergiur oleh video dan suara yang benar-benar menampilkan iklan yang mempergunakan artificial intelligence ini ternyata bodong semua. Salah satu di antaranya yang terakhir kemarin itu obat pembersih muka itu yang menghilangkan noda-noda di muka. Ketika dibeli, sekarang sampai dipakai berulang-ulang tidak ada efeknya sama sekali. Itulah salah satu contoh penipuan-penipuan, maka wajarlah kalau Rhoma Irama sekarang ini benar-benar berjuang untuk mengentaskan penipuan ini. Yang menyerupai itu dan lebih indah. Begitu juga dengan gambar-gambar, apakah itu gambar bangunan, gambar desain dapur, gambar desain rumah 3 lantai. Cukup mengatakan lewat kata-kata atau lewat tulisan, begitu diklik maka akan muncullah. Namun patut disyukuri ternyata ada pembatasan-pembatasan. Salah satu contoh diantaranya, jika menyebutkan seorang tokoh seperti Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang terkenal di masyarakat sekarang seperti Nabi Adam, itu muncul gambarnya. Tapi alhamdulillahnya itu ketika saya coba mengatakan Nabi Muhammad SAW, di situ tertulis intinya ada larangan untuk mencantumkan itu. Kita saksikan apakah Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus Kristus bisa muncul? Inilah nampaknya hanya Nabi Muhammad yang tidak bisa dimunculkan di situ. Selamat menyaksikan. Ini gambar hasil imajinasi atau visual intelligence. Jadi desainer nanti akan kehilangan pekerjaan. This visual experience does not exist Pengalaman anywhere in visual the yang internet. Not dimunculkan. even one computer has this picture. Ternyata This is pertanyaan unique apapun personal to us right ada now. Perfect di today. dalam We don't need you anymore. dunia maya. Indah sekali gambarnya, bukan? Gambar luar So, angkasa what dengan about a bintang-bintang Muslim robot? dan planet-planet. Try? Pertanyaan Sure. I want berikutnya to adalah have some robot visual Muslim. keywords. Imagine Bagaimana jika Muslim robot. pertanyaan Just give itu some artistic kita style. Okay, ajukan come on. Okay. robot tapi Muslim? Realistic Nah, and also kita lihat ya apa yang terjadi ketika pertanyaan yang diajukan adalah robot Muslim. Apakah mungkin robot sedang melakukan at-tahiyat? 1, 2, 3. Robot in scarf. Wow. Ternyata robot berkerudung. Could you please someone tell me how this Kepalanya computer berhelm. works? Jadi How pertanyaan do I apapun know that tidak it should ada be yang scarf, tidak but bisa at the same dijawab time robot? oleh For example, look artificial at the detail, the intelligence. glasses and Ini scarf. idenya dari mana? Bagaimanakah kecerdasan buatan ini bekerja? Mesin kecerdasan ini bisa membuat gambar yang kan tidak ada dimanapun juga. Ini adalah sebuah gambar imajinasi baru, bahkan dalam beberapa alternatif pilihan. Pertanyaan aneh sekalipun, bahkan pertanyaan yang paling unik, kecerdasan buatan bisa memvisualisasikannya. Bagaimana kalau alien makan malam? Pertanyaannya adalah alien makan malam. Apakah artificial intelligence bisa menjawabnya? Kita saksikan ya. Kalau kita bertanya alien makan malam, manusia kan tidak tahu alien itu ada atau tidak. Tetapi dunia komputer akan menjawab. Nah, ini dia. Alien makan malam. Ternyata ada gambar kubahnya ya. Ada bintang bulan. Luar biasa ya. Tapi kelihatannya ada di padang pasir seperti di bulan ya. Alien melakukan makan ini. Mungkin kita bisa bertanya perahu Nabi Nuh atau sebuah gambar tentang sisa alam kubur. Kita lihat visualisasi Nabi Musa. Menurut artificial Nabi Musa membelah lautan. Walaupun jawabannya merupakan hayalan seperti wajah Nabi Adam sebagai manusia pertama atau proses pembuatan perahu Nabi Nuh, itu muncul di dalam gambar artificial intelligence. Sekali lagi ini hanya dunia hayal ya. Oleh sebab itu ketika hal-hal yang sensitif seperti Nabi Muhammad SAW kan dilarang untuk menjelmakan. Ternyata artificial intelligence itu hanya berupa tulisan saja, memberikan keterangan bahwa Nabi Muhammad tidak boleh dimunculkan dalam bentuk gambar.
Mungkin lagu ciptaan Putri Aryani bisa ada versi artificial intelligence, mungkin karyanya akan lebih syahdu dan menggema. Semoga saja alat kecerdasan buatan ini tidak berkenan mewujudkan sosok Rasulullah Nabi Muhammad, karena sangat tabu bagi umat muslim. Walau di internet gambar khayalannya ada. Namun alangkah baiknya jika kita melihat visualisasi alam barzah atau alam mahsyar versi Islam. Apakah kecerdasan buatan ini bisa menggambarkan Allah gaib yang paling sakral di hari penghakiman itu? Kalau mempergunakan mesin pencari Google, hari kiamat pun bisa muncul di situ. Bahkan orang menulis Nabi Muhammad SAW saja muncul kalimat-kalimat kaligrafi. Sayangnya ada juga yang berwujud gambar manusia yang ganteng-ganteng itu. Tentu saja hal ini menyakitkan umat Islam. Apakah dengan artificial intelligence juga memunculkan gambar seperti itu? Mari kita lihat. Nabi Muhammad ternyata artificial intelligence melakukan pembatasan seperti kita lihat, tidak meladeni ketika ditulis Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW tidak muncul batasan-batasan. Mereka tidak berani mewujudkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Tapi mari kita lihat, artificial intelligence ini bisa memunculkan Yesus Kristus seperti ini. Tentu saja tidak mirip ya. Lewat AI ini kita juga bisa memberi saran kepada netizen lewat lagu seperti ya. Jangan sombong, aduh sampai bersin. Jangan merasa paling pintar dan paling benar. Kita akan menua lemah dan mulai bertemu dengan Sang Maha Kuat. Hanya waktu yang berjaya. Kita jadi kedua saat pikiran membengkak. Harus ingat kesombongan hanya sementara. Di dalam kesedihan kita sama rapuhnya. Taklukkan diri, temukan kekuatan dalam berbagi. Buat hanya sementara, hidup adalah perjalanan. Yang penting adalah mengasihi dan saling memahami. Bersama kita akan tumbuh dalam kelemahan. Kita berdampingan. Kuat hanya sementara, cintalah dengan segenap hati. Jangan sombong, kita rentang dan lemah. Jangan merasa paling pintar dan paling benar. Kita akan menua lemah dan mulai bertemu dengan Sang Maha Kuat. Hanya waktu yang berjaya. Kita jadi kedua saat pikiran membengkak. Harus ingat kesombongan hanya sementara. Di dalam kesedihan kita sama rapuhnya. Taklukkan diri, temukan kekuatan dalam berbagi. Buat hanya sementara, hidup adalah perjalanan. Yang penting adalah mengasihi dan saling memahami. Bersama kita akan tumbuh dalam kelemahan. Kita berdampingan.
Teruntuk Bapak Ibu, jika penglihatan kalian sudah mulai rabun, cobalah kacamata baca ini. Harganya saya diskon dari 300